moments later. Post with the fans. Post with the post with the put the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul tentang gelombang gempa, periode, dan frekuensi. Oke, yang pertama itu ada gelombang gempa. Apa itu gelombang gempa? Gelombang gempa didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium, zat padat, cair, dan gas. Gelombang adalah getaran yang merambat. Yang kedua itu ada gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Secara definisi, gelombang gempa adalah gelombang-gelombang yang merambat atau menjalar baik di atas atau di dalam permukaan bumi yang berasal dari sumber gempa seperti sumber gempa bumi, ledakan, letusan gunung, longsor, dan lain-lain. Gelombang seismik. Gelombang seismik adalah gelombang mekanis yang muncul akibat adanya gempa bumi. Sedangkan gelombang secara umum adalah fenomena perambatan gangguan dalam medium sekitarnya. Gelombang seismik disebut juga gelombang elastik karena osilasi partikel-partikel medium terjadi akibat interaksi antar gaya gangguan atau gradient stress melawan gaya-gaya elas. Gelombang seismik dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan adalah gelombang yang merambat dalam badan medium, yang berarti juga dapat merambat di permukaan medium, yang mana dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama itu, atau yang A, ada gelombang primer atau P-wave. Dengan ciri-cirinya, yang pertama itu gelombang yang pertama kali dicatat seismograf, gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah gerak partikelnya searah dengan arah rambatan, kecepatan 330 meter per second di udara, 1450 meter per second di air, dan 5000 meter per second di granit. Bisa merambat di segala jenis medium, padat, cair, dan gas. Relatif paling lembut dibandingkan dengan gelombang-gelombang yang lain. Amplitudenya itu kecil seperti gambar yang ada di samping. Yang kedua itu ada gelombang sekunder atau C-wave. Ciri-cirinya itu yang pertama itu ada gelombang transversal, yaitu gelombang yang arah gerak partikelnya tegak lurus dengan arah rambatan. Yang kedua itu kecepatan 60% dari P-wave, artinya lebih lambat. Yang ketiga hanya bisa merambat di medium padat saja. Yang keempat, efek kerusakan lebih besar dari gelombang primer. Yang kelima, amplitudo lebih besar dari gelombang primer seperti gambar yang ada di samping. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan atau dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan sama teman saya tadi, yakni jenis gelombang seismik yang kedua, yakni ada gelombang permukaan. Gelombang permukaan adalah gelombang yang terjadi akibat interaksi antara gelombang badan dengan bagian permukaan lapis bumi terpadu oleh suatu permukaan bidang batas medium. Gelombang permukaan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ya, yang pertama di sini ada gelombang cinta atau love wave. Nah, seperti gambar yang di samping. Gelombang transversal, arah gerak partikelnya tegak lurus dengan arah rambatannya. Yang kedua, kecepatan 70% dari gelombang sekunder, paling merusak terutama di daerah dekat epicentrum. Getaran yang dirasakan manusia pertama kali ditemukan oleh A.E. Halof pada 1911. Selanjutnya, yang kedua yakni ada Rayleigh wave. Ciri-cirinya yang pertama gerak elliptic retrograde atau ground roll, yang artinya tanah memutar ke belakang, tapi secara umum gelombangnya merambat ke depan. Analoginya seperti gelombang laut. Nah, seperti yang di samping, ciri-cirinya yang selanjutnya sedikit lebih cepat dari love wave, yakni 90% dari kecepatan gelombang sekunder, dan ditemukan oleh Lord
Rayleigh tahun 1885. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang periode gempa. Pengertian periode gempa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, periode adalah kurun waktu atau lingkaran waktu atau masa, namun pengertian periode perlu juga dipahami dalam berbagai bidang ilmu, karena berbeda pada setiap bidangnya. Periode adalah suatu istilah yang digunakan dalam berbagai macam bidang, terutama pada ilmu pengetahuan. Misalnya, periode gempa. Periode gempa adalah interval waktu antara dua gempa bumi yang terjadi di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Ini mengukur seberapa sering gempa bumi terjadi dalam jangka waktu tertentu. Periode gempa bisa berbeda-beda tergantung pada wilayah geografisnya. Beberapa wilayah mungkin memiliki periode gempa yang pendek dengan gempa yang sering terjadi. Sementara wilayah lain mungkin memiliki periode gempa yang panjang dengan gempa-gempa yang jarang terjadi. Yang ketiga, frekuensi gempa. Frekuensi gempa. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang atau getaran gempa yang dihasilkan tiap detik. Menurut buku praktis belajar fisika, dijelaskan bahwa frekuensi adalah kuantitas dalam jumlah pada getaran yang mampu untuk menghasilkan dalam interval waktu 1 detik. Frekuensi biasanya dilambangkan dengan huruf F, F kecil, dengan satuannya adalah Hertz, atau disingkat dengan Hz. Jadi, pada dasarnya, 1 Hertz adalah sama dengan 1 getaran atau 1 gelombang gempa dalam 1 detik. Atau dalam kurung 1 Hertz sama dengan 1 gelombang pertama detik. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Ini contoh gelombang dengan frekuensi tinggi dan frekuensi rendah. Jadi kalau frekuensi tinggi artinya jumlah gelombangnya sangat banyak. Sedangkan yang frekuensi rendah itu jumlah gelombangnya sedikit. Cara menghitung frekuensi. Seperti yang disebut sebelumnya, frekuensi adalah jumlah gelombang atau getaran yang dihasilkan pada setiap detik. Detik merupakan satuan untuk waktu atau periode yang biasanya dilambangkan dengan huruf T. Jadi pada dasarnya kita harus mengetahui periode atau waktu dalam satuan detik untuk dapat menghitung frekuensi. Periode dapat didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu siklus pengulangan gelombang atau getaran yang lengkap. Rumus frekuensi. Rumusnya yakni F sama dengan 1 per T, di mana F itu frekuensi dalam satuan Hertz, disingkat Hz, yang T sama dengan periode dalam satuan detik atau second. Contoh soalnya, diketahui bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu siklus lengkap gelombang listrik adalah 0,004 detik. Berapakah frekuensinya? Yang diketahui itu cuma T yang senilai 0,004 detik. Tinggal kita masukkan rumus F sama dengan 1 per 0,004. Hasilnya 250 Hz. Jadi frekuensinya adalah 250 Hz. Kesimpulan yang kami buat untuk judul yang kita dapat, yakni secara definisi, gelombang gempa adalah gelombang-gelombang yang merambat atau menjalar baik di atas atau di dalam permukaan bumi yang berasal dari sumber gempa seperti sumber gempa bumi, ledakan, letusan, gunung berapi, longsoran, dan lain-lain. Periode gempa adalah interval waktu antara dua gempa bumi yang terjadi di suatu wilayah atau lokasi tertentu. Frekuensi adalah jumlah getaran yang terjadi dalam waktu 1 detik atau banyaknya gelombang gempa yang dihasilkan tiap detik. Baik, cuma itu penjelasan dari kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.